Oke, baiklah. Di sini kita akan membahas uji kompetensi kejuruan paket 1 tahun 2020. Yaitu adapun pembahasan soalnya kita lihat di filenya. Ya, ini dia. Ya. Uji kompetensi paket 1 tahun 2020 ya, 2019-2020. Ya, adapun topologi jaringan yang kita buat atau desain jaringan itu seperti ini. Nah, ini dia. Sumber internet dihubungkan ke switch, kemudian router A dan router B, router 1 dan router 2 itu terhubung ke switch. Nah, di sini router yang tanpa menggunakan wireless dan sini router yang menggunakan wireless. Klien yang terhubung ke router 1 itu menggunakan IP statik. Itu yang klien yang terhubung ke router 2 itu menggunakan IP dinamis atau DHCP, dan modelnya menggunakan wireless ya. Wireless. Di sini ada garis-garis putus-putus, berarti dia menggunakan WiFi atau Wi-Fi. Ya, kita lihat ketentuan dari soal. Ya, ini yang dibuat yang bahan-bahannya. Bahan-bahan dari soal. Buat daftar kebutuhan teknis. Ini bisa dikerjakan sendiri daftarnya. Dan yang paling pertama dilakukan adalah lakukan pemasangan dan konfigurasi TCP/IP pada perangkat jaringan. Ya, seperti ini juga pemasangannya. Saya harap udah paham semua ya untuk mendesainnya. Nah, kemudian IP lokal LAN pada router pertama, IP LAN pada router pertama itu menggunakan IP 250.3.xxx, itu terserah X ya, sesuaikan, dan harus menggunakan port 28. Ini untuk membatasi klien yang terhubung ke jaringan lokal menggunakan IP berikut. Paling ada 15 line, kalau tidak 16 atau 14. Nah, jaringan internet WAN, IP internet sesuai dengan ISP ya, benar. IP router A sesuai dengan network yang diberikan ISP. IP router B sesuai dengan network. IP router B sesuai dengan network yang diberikan ISP. Iya, ini untuk IP. Jadi misalnya IP IP untuk router A
Misalnya IP dari ISP-nya itu 10.1 atau ya 10.1 lah misalnya. Maka IP untuk Ether 1 atau WAN dari router A harus disesuaikan dengan IP yang 192.168.10.1. Maka kita akan sesuaikan dengan menggunakan 10.3 atau 10.2, 10.4, 10.5. Dan begitu juga dengan IP router B sesuai dengan ISP-nya. Oke, gateway juga sesuai dengan ISP. Oke, yang di sini jaringan lokal nirkabel WLAN, IP-nya ya sini juga 200. Ini untuk IP router 2 ya. Ini untuk IP router 2 250.3.50 sampai dengan 3.61 ring IP-nya. Untuk WLAN gateway 3.49 ya. DNS ya biasanya itu 888, ada juga yang 8844. Nah di sini ada lakukan konfigurasi pada router ya, routing dynamic routing atau router A ke B, static routing dari router B ke internet. Desain sistem keamanan jaringan dengan lakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Ya, ini dikhususkan untuk router B yang menggunakan jaringan lokal kabel. Ya, tidak ada nanti pengaturannya proxy port proxy 3128 ya, itu untuk mengamankan portnya supaya tidak bisa masuk ke internet, misalnya mengunjungi situs-situs yang ditentukan. Cache manager ini nama sekolah, visible host ya, sama juga transparent yes, block site oke ya, ini dia nggak akan terblok nanti, terserah minimal 2 website. Setiap klien yang terhubung menggunakan kabel memiliki hak akses bandwidth 68 ya, ini pengaturan bandwidth. Dan sini juga yang terhubung kabel. Nah mungkin ini salah ya. Ini kabel di sini. Sini kabel, di sini harusnya WiFi. Ya, melakukan pengujian dari PC ke laptop klien yang terhubung router. Ini dia. Yaitu IP status. Pengujiannya IP status, IP dinamik, tes koneksi ke router, tes koneksi antar klien, tes koneksi klien ke internet. Oke. Baiklah, sekarang kita mulai mengkonfigurasi sesuai dengan desain berikut. Ya, di sini sumber internet masuk ke Ether 1 untuk jalurnya Ether 1. Maka kabel LAN dari switch masuk ke Ether.
kabel LAN dihubungkan ke Ether 2 atau Ether 3 pada switch dan sisi satu lagi dihubungkan ke Ether 1 pada router 1. Ether 1 yaitu untuk akses internet. Kemudian pada router 1 dihubungkan kabel LAN ke Ether 2, yaitu pada router 1 dihubungkan kabel LAN ke Ether 2 nya, dan sisi kabel LAN satu lagi dihubungkan ke PC, yaitu ke port Ethernet-nya. Oke. Kemudian router 2 sama seperti yang di sini juga, ya, tapi di sini tidak menggunakan kabel untuk koneksi ke klien. Kabel LAN dihubungkan ke switch ke Ether 4 atau 5, terserah. Dan sisi satu lagi dihubungkan ke router Ether 1, router 2 Ether 1. Dan di sini deskoneksi klien menggunakan WiFi. Ya, WiFi. Ya, menggunakan WiFi, tetapi dalam pengaturannya kita tetap juga menghubungkan kabel LAN ke Ether 2 pada router 2, dan kabel LAN sisi satu lagi dihubungkan ke laptop atau komputer pada port komputer tersebut, port Ether tersebut, port Ether komputer tersebut. Ya, jadi ya. Oke, baiklah, sekarang kita konfigurasi langsung. Dan ingat, ini menggunakan IP statik dan tidak menggunakan IP dinamis atau tidak menggunakan DHCP server. Ya, oke, langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Winbox. Ya, ini dia. Kemudian connect. Oke, tidak connect. Kita periksa dulu. Oke. Kalau tidak connect seperti ini, kita harus memberikan IP pada Ether 1 atau Ether dari komputer, perangkat Ethernet. Ya, ingatnya ini perangkat Ethernet. Yang di sini VirtualBox, ini wireless, ini lain lagi ya. Ini untuk modem-modem yang pernah terkoneksi. Jadi ya, Ether 1 kita ambil properties dan masuk ke Internet Protocol versi 4 atau TCP/IP versi 4. Oke, masukkan IP-nya, use the following. Kemudian buat saja IP terserah, untuk menghubungkan saja 30.3 pun bisa. Oke, close ya, refresh. Oke, masuk, klik IP yang ada tertera di bawah. Oke, kemudian reconnect, connect atau reconnect sama aja. Oke, masuk. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah memasukkan IP. Ingat, setiap perangkat itu supaya bisa terkoneksi jaringan harus ada IP address, alamat. Jika tidak ada alamat, tidak akan ada tujuan atau jalur yang akan dilalui.
Kemudian masuk ke IP address, klik tanda plus, kemudian kita berikan IP ke ether 1 dulu pada router 1. Nah, IP router 1 kita harus sesuaikan dengan gateway. Gateway kita di sini adalah 7.1.192.168.7.1. Maka address yang IP yang harus kita berikan pada ether 1 router 1 yaitu 192 harus satu segmen 168.7.5 ya, 5 dulu kita buat per 2 4. Oke, kita masukkan interface-nya ether 1, play. Oke. Kemudian kita masukkan IP untuk ether 2 yaitu untuk LAN, untuk komputer klien. Ether 2 ya. IP. Oh, udah. Maaf, masih ada juga di sini. Jadi tinggal klik tanda plus saja. Tanda plus. Kemudian kita berikan IP-nya sesuai dengan soal, perhatikan. Soal IP LAN klien 250.3.xxx. Oke, berarti kita buat aja di sini 250.250.3 10 atau titik 1 ya, 250.3.1 per 28 ya, ini subnet busnya per 28. Untuk interface ether 2 per 2, kemudian play. Oke, di sini kita bisa juga membuatkan komen. Itu IP internet IP internet di sini IP lokal atau ya IP lokal saja. Oke ya, ini dia. Kemudian kita akan berikan memasukkan DNS untuk lokalnya juga pada router 1 ya. Biasa kita masukkan saya DNS Google.
Ya, allow remote request. Kemudian play. Oke. Kemudian kita masukkan lagi routes. Seperti untuk masukkan gateway plus gateway 192.168.7.1. Ini gateway kita. Sudah ketentuan khusus untuk gateway kita ya, bukan semua komputer atau semua sekolah menggunakan 7.1. Play. Oke. Ya. Kemudian kita masukkan, kita setting lagi firewall untuk menghubungkan atau menerjemahkan IP lokal supaya terhubung ke internet. Plus, tentukan, pastikan dulu ya pada tab NAT ya. Kemudian plus, sini src NAT. Oke, sudah. Masuk ke out interface. Out interface yaitu Ether 1 ya. Out interface Ether 1. Kemudian action. Kita pilih masquerade. Apply. Oke. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke pengaturan IP pada komputer lokal. Ya, tanda jaringan, open network and sharing center supaya bisa terkoneksi internet untuk kliennya. Ya. Properties. TCP IP versi 4. Ya. Ini kita harus mengisikan IP manual karena kita di pengaturan MikroTik untuk router 1 kita membuat IP statik dan tidak menggunakan DHCP server. Jika kita menggunakan DHCP server ini, kita hilangkan saya, kemudian kita refresh atau disable and enable, maka akan terkoneksi jaringan. Di sini kita akan membuat IP manual, yaitu IP kita tadi. Ya, cara pembuatan IP-nya seperti ini. IP lokal kita menggunakan 250.3.1/28. Per 28 ini adalah untuk membatasi klien yang terhubung ke Ether 2. Jadi jika per 28 semakin tinggi pernya, maka akan semakin sedikit klien yang bisa terhubung menggunakan jaringan lokal Ether 2 ya, jaringan Ether 2 atau lokal. Kemudian di sini kita IP-nya 250.3.1, maka untuk komputer lokal kita akan memberikan IP yang lebih sedikit, atau kita masukkan saja IP 3.12 ya, 3. Oh, ini dulu dirubah. Ratus 50 3.12. Kemudian kita lihat di sini per 28 itu kalau didesimalkan berapa? Mungkin kalau hitungan manualnya agak lama ya, mungkin
Saya ingat di sini kemarin itu 240 kalau tidak salah. Kita coba saja. 240. Jadi di sini tidak 0 lagi, melainkan 240. Ya. Kemudian di sini default gateway kita menggunakan IP ether 2. Ya, IP ether 2. Yaitu 250 31. Preferred DNS server. Kita menggunakan IP gateway kita 7.1. Yaitu alternatif DNS server. Kita masukkan saja IP ether 2 pada router 1. Router 2 nya yaitu 50 3.1 250 31. Oke, play. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Apakah terkoneksi? Apakah tidak? Oke. Lihat di sini terkoneksi ya. Oke, terkoneksi akses internet. Internet akses. Kita close. Kemudian masuk ke CMD. CMD. Kita pastikan. Tapping ke Google. Bing. Google.com. Enter. Ya, masuk. Reply. Coba kita ping ke gateway kita. Ping 192.168.7.1. Ya, oke, sama. Kita ping lagi ke ether 1 pada router 192 bukan. Ya 192 ping 192.168.7.5 masuk. Oke, sudah selesai untuk mengkoneksikan internet ke router dan ke klien pada router 1. Kemudian kita lihat lagi di sini pembahasannya. Oke, sudah terkoneksi. Kemudian kita melakukan blok website ya. Memblok website. Yang menggunakan port proxy 3128. Oke. Ya, ini kita menggunakannya agak sedikit
settingannya agak lama, karena ini pun saya menyempatkan waktu untuk membuat tutorial ini supaya siswa yang untuk praktik les tidak susah untuk mengerjakannya nanti, dan saya sudah membuat contoh. Ya, mungkin untuk memblok website kita akan kerjakan minggu depan atau 2 hari ke depan. Kita akan leskan atau kita praktikkan. Oke, sekian dulu dari tutorial UKK untuk les atau tutorial materi praktek les kita yang berhubungan dengan UKK nanti. Dan semoga bermanfaat untuk siswa SMK manapun yang melihat video ini, dan khususnya untuk SMK Majum Sitang kelas 12 TKJ. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.